Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divania Disa Fitri dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami tentang sistem informasi penjualan pulsa untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah sistem informasi. Nah, kami berkelompok berlima dan kami telah membagi tugas sesuai dengan apa yang disebutkan. Pertama, pendahuluan. Di sini penjualan pulsa ini berlatar belakang oleh counter yang melakukan penjualan pulsa secara manual, sehingga masih menggunakan buku untuk mencatat pulsa. Lalu kami berpikiran untuk membuat sebuah aplikasi rancangan tentang sistem informasi penjualan pulsa yang lebih berbasis ke teknologi, di mana perancangan sistem tersebut dapat mencatat data-data penjualan yang dulunya menggunakan buku sehingga menggunakan komputer dan dapat memudahkan pemilik dan penjual. Di sini kita menampilkan input form tugas, input form transaksi, input stok barang, menampilkan laporan transaksi, dan menampilkan stok barang. Pada sistem informasi penjualan pulsa ini, kami menggunakan metode penelitian SDLC. Lalu perencanaannya, kami menggunakan perancangan sistem informasi dengan modeling UML. Dikarenakan membantu mendeskripsikan dan desain sistem perangkat lunak, khususnya yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Lalu untuk klasifikasinya, kami menggunakan SIM, metode SIM. Kenapa metode SIM? Karena metode SIM lebih ke sistem informasi manajemen dan menghasilkan keluaran output dengan menggunakan input yang bertujuan untuk memudahkan sebuah sistem informasi yang bersifat perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Lalu untuk modelingnya kami menggunakan UML. Nah, ini berupa use case, activity diagram, dan class diagram. Lalu pembahasannya, proses penjualan pada counter pulsa yaitu konsumen datang ke counter lalu akan melakukan transaksi pembelian pulsa, itu jika menggunakan cara yang kuno. Lalu aktor yang terlibat pada sistem informasi ini, pengguna aplikasi dan pembeli itu disebut sebagai user, operator disebut dengan pengelola aplikasi, dan pemilik toko sebagai owner. Pada UML ini saya menyebutkan use case diagram. Di sini terdapat pembeli, petugas atau operator, dan ada pemilik toko. Pembeli dapat membeli pulsa elektrik dan voucher. Pembeli juga dapat melakukan pembayaran. Lalu ketika membeli voucher, pembeli memilih provider dan memilih nominal pulsa. Ketika membeli pulsa elektrik, pembeli dapat mencatat nomor tujuan, mencatat nominal pulsa pada sistem informasinya. Lalu petugas dapat melakukan pemberitahuan kepada pembeli tentang transaksi sukses dan melihat stok pulsa elektrik, melakukan pencatatan transaksi, membuat laporan, melihat stok pulsa voucher. Lalu pemilik toko dapat melihat laporan pada komputer atau sistem informasi yang kami buat. Lalu
rangkaian kegiatannya seperti ini. Aktor atau pembeli datang ke counter pulsa. Pertama, aktor pembeli datang ke counter pulsa, kemudian membeli jenis pulsa yang ada, apakah voucher atau elektrik. Setelah itu menentukan nominal pulsa yang diinginkan. Setelah pulsa berhasil terisi, pembeli melakukan pembayaran kepada petugas. Setelah transaksi selesai, maka petugas melakukan pencatatan transaksi penjualan. Pada kegiatan ini, petugas tidak perlu lagi mencatat transaksi dalam buku laporan, melainkan melakukan pencatatan transaksi menggunakan komputer, karena semuanya sudah tercatat dalam sistem informasi penjualan pulsa yang nantinya akan diberikan atau dapat dilihat pada pemilik toko sebagai laporan penjualan. Untuk activity diagramnya seperti ini. Untuk class diagramnya seperti ini. Di dalam kelas diagram terdapat 9 kelas, yaitu login pemilik, login petugas, data user, stok barang, provider, elektrik, transaksi, laporan penjualan pulsa, laporan stok barang. Jika user melakukan login, maka user dapat mengelola kelas transaksi, kelas transaksi. Lalu untuk rancangan tampilannya seperti ini. Pada form menu utama, di sini terdapat button petugas, barang, laporan tentang logout, dan ini adalah Anda login sebagai, ini nama yang diloginkan tadi. Di sini ada, ketika klik barang ada transaksi dan stok barang. Lalu pada form petugas, di sini ditampilkan nomor user, nama, username, password, tipe user, dan ada tabelnya. Bisa juga di search. Pada form transaksi ditampilkan nomor transaksi, barang, nama provider, nomor handphone, harga satuan, banyaknya, total bayar, tanggal, jam, ID petugas, sisa stok, dan ini ada tabelnya. Bisa di save, delete, cancel, atau menambahkan transaksi baru. Lalu pada form stok barang ditampilkan nomor barang, jenis pulsa, nama provider, nominal, jumlah stok, harga satuan, dan persediaan elektrik. Add provider bisa menambahkan stok, mengupdate, dan bisa menyimpan, bisa menghapus. Lalu pada form rancangan input laporan transaksi seperti ini. Ini untuk tanggal mulai dan ini tanggal akhir, seperti itu. Bisa misal tanggal 26 Juni sampai pada 26 Juni sampai 26 Juni, berarti kan 1 hari. Laporan penjualan pulsa pada hari itu ditampilkan pada tabel ini. Lalu untuk laporan stok barang, ini untuk melihat sisa pulsa elektrik, sisa pulsa voucher. Seperti ini pada tampilan tabelnya. Lalu, untuk pembagian tugasnya, untuk pendahuluan dan metode penelitian dikerjakan oleh M. Arifal. Untuk klasifikasi metode dan UML itu dikerjakan oleh Abdul Aziz. Untuk pembahasan dan aktor yang terlibat dikerjakan oleh Arbian. Dan untuk UML terbagi menjadi 3, use case, activity diagram, dan class diagram, dikerjakan oleh saya, Ivania. Lalu untuk rancangan tampilannya dikerjakan oleh Tito Ihram. Terima kasih. Sekian penjelasan sistem informasi penjualan pulsa kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.